Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Arifal Adha dengan NIM 230401007 dari kelas 3A11 mata kuliah Komunikasi Interpersonal. Pada video ini saya akan menampilkan cara bagaimana saya melakukan komunikasi interpersonal kepada teman sekelas saya terkait materi teknik informatika guna untuk memenuhi tugas terstruktur UTS pada mata kuliah komunikasi interpersonal. Yang akan saya sampaikan kepada teman sekelas saya yaitu salah satu materi dari mata kuliah teori jaringan komputer, lebih tepatnya terkait pembuatan modul laporan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tata cara ketentuan sesuai dari dosen pengampunnya dari awal hingga akhir. Baik, tidak langsung lama, kita langsung saja ke videonya. Berikut adalah video cara saya melakukan komunikasi interpersonal kepada teman sekelas saya. Lego. Masa pembuatan laporan berdasarkan materi yang telah diberikan sebelumnya. Sesuai dengan arahan Pak Januar pada pertemuan laporan sebelumnya, meskipun kita saat ini hanya membuat laporan, kelas tetap masuk seperti biasa yang teman. Karena Pak Januar ingin kelas tetap terisi agar tidak diambil oleh orang lain. Mau dibuat online pun nampaknya tidak bisa karena pertemuan sebelumnya beliau ada ngecek ke ruangan kelas. Dua kali ya saya lihat dari dalam. Jadi kayaknya mau nggak mau kita harus hadir ke kelas selama pembuatan laporan. Ini aku ingin mengulang kembali aja bagaimana tata cara pembuatan laporan dengan sesuai ketentuan Pak Januar sebelumnya. Namun sebelum itu aku ingin memberitahu dikit aja. Masih terdapat di antara beberapa teman-teman yang belum menjawab semua kuis kelompok. Itu aku minta tolong kerjasamanya teman-teman jawab semua kuisnya ya. Karena pertemuan kemarin itu bila sudah diinput untuk tes, teman-teman bisa cek di Sikuli pertemuan 8. Dan karena kemarin Pak Januar mendadak banget minta rekapan nilai, jadi mau nggak mau aku input dulu semua nilai, aku semarahin semua nilai teman-teman. Wih, parah sih aku rekam ya. Dan rasanya tidak adil aja. Teman-teman yang belum jawab kuis namun tetap dapat nilai. Kerekam. Sama dia. Kerekam. Bagi yang belum menjawab, tolong jawab. Ada bukti ya. Ulang nanti itu langsung. Di Azura. Kita langsung masuk saja ke tata cara pembuatan laporan teori jaringan komputer sesuai dengan ketentuan Pak Januar. Sebenarnya sama ya teman, formatnya sama seperti komunikasi data sebelumnya, malah saat semester 2 sebelumnya yang diberikan oleh Pak Januar itu formatnya itu justru yang jaringan komputer. Itu kan kita ubah lagi nama matkul ya, nama materinya jadi komunikasi data. Sebenarnya nggak perlu banyak yang diubah, hanya mungkin sebagian kecil aja, nanti aku jelasin bagian mana aja. Oke, sekarang kita langsung saja ya. Langsung aja. Oh, ini ada format laporan sudah saya kirim di grup WhatsApp di Jarkom pada minggu sebelumnya ya. Jadi kita masuk bagian awal dulu, terdapat yaitu cover. Buat cover sama seperti sebelumnya ya teman-teman. Setelah keterangan modul pembelajaran daring dengan nama matkul beserta 3 SKS, yaitu SKS mata kuliah kita.
Dan buat cover menggunakan background dengan menggunakan tema warna dominan hijau ya. Dan di sini teman-teman nggak masalah harus sama proses kayak gini. Yang penting mengikuti ketentuan laporan, yaitu menggunakan warna hijau dibarengi dengan elemen-elemen serta gambar pendukung materi yang telah diberikan sebelumnya. Ya. Ini bisa bebas saja teman-teman. Dan terdapat logo pengemudi juga, serta prodi fakultas dan nama kampus, serta terakhir yaitu tahun pelajaran kita, yaitu nanti diubah aja dari 2024. Jadi gitu ya teman-teman, nggak harus sama ya. Yang penting sesuai aja dengan ketentuan yang disuruh menggunakan warna hijau. Nama bapak nak ada? Enggak ada. Nama Biasanya menjelang halaman akhir. Nama ketua kelas ada? Itu menjelang akhir. Foto bapak? Sabar toh. Pada nanya dulu. Baik. Selanjutnya kita masuk ke bagian pendahuluan. Di bagian sini ini nggak usah dibotak ya teman-teman. Tetap begini aja, nggak ada yang perlu diubah. Karena sebelumnya mungkin masih ke bawah ya, nama matulnya tuh Komdat, tapi sudah aku revisi. Itu kalau di otak-atik tuh yang tanggung jawab tuh ke sejarah bisa nggak? Itu kan Apa? kurang jawab. Coba ya. Sabar. Masa tanggung Saya jawabnya? mengikuti RPS sesuai dengan RPS mata kuliah teori kosong. Ini dia terus demikian berupa oleh Tanggung Pak jawab Jan. tuh jarak atau enggak? Jadi ini aja buat pendahuluan. Ya, tanggung jawab itu. Ada yang lain cerita? Kayak gini. Jarak, spasi. Dan juga penomoran halaman. Oh. Penomoran halaman Ini untuk bagian awal itu hingga dari cover hingga daftar isi menggunakan angka Romawi di pojok kanan atas ya teman-teman, Cover juga? tidak di bawah. Setelah cover Silakan. di kanan atas serta bagian footer pojok ada nama kampus kita. Itu udah aku atur sedemikian rupa juga mengikuti format pelajaran sebelumnya. Sebenarnya kan ada sedikit kesalahan bagian atasnya itu agak ke tengah. Ini udah aku fix hingga mepet ini ya. Kau tahu atik ya? Ya, aku. Selanjutnya kita masuk ke bagian daftar isi. Setiap Habis. poin-poin ini dibuat secara terpisah ya teman-teman. Halamannya, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel jika ada, itu terpisah masing-masing halaman. Nanti silahkan teman-teman atur. Nanti kamu Dan lihat. juga jika ada menggunakan gambar ataupun tabel, teman-teman harus menggunakan caption agar bisa dicantumkan daftar halamannya di daftar gambar maupun tabel. Itu ada opsi ya nanti di Word untuk membuat caption di bawah gambar maupun tabel. Gimana caranya? Gimana tuh caranya nanti lah tuh. Ya, jadi ini dibuat per halaman terpisah yang teman isi gambar tabel. Selanjutnya ada bagian isi. Nah, bagian isi ini kemarin banyak difokuskan oleh Pak Januar ya teman-teman, karena pada Komdat kemarin nampaknya kita ada yang menggunakan AI, jadi itu tidak disampaikan. Bagian isi laporan, jumlah halaman masing-masing materi sebanyak 20 page atau 20 halaman. Jadi satu laporan itu 2 materi ya, berarti total semua page sebanyak 40. Bukan lembar ya teman-teman, tapi halaman, karena kalau satu lembar itu depan belakang
terdapat 2 halaman. Dia dimintanya 20 page atau halaman, bukan lembar. Dan juga isi penjelasan disitasi menggunakan Mendeley jika mengambil dari referensi. Masih ingat cara menggunakan Mendeley? Udah lupa. Tidak boleh lupa ya. Dua kami pakai. Kau aja kami belum. Dan juga isi pembahasan harus sesuai subjudul yang berada di RPS ya teman-teman. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Misalkan materi kelompok aku membahas kriptografi, itu kan kalau ditelusuri lebih jauh, itu kan banyak tuh poin-poin atau pembagian materinya. Tapi kita ngikutin aja yang sesuai RPS ya. Misalkan di sini ada, teman-teman bisa lihat di RPS ada, aku kirim juga di grup teori jarkom. Ya nggak boleh berlebih juga teman-teman, harus sesuai dengan RPS yang dimana misalkan kelompok aku membahas dasar jaringan komputer. Sebenarnya kalau terus lebih jauh itu banyak pembagian materinya seperti OSI layer ataupun data link layer dan OSI layer juga. Tapi yang dibuat hanya yang tertera di RPS saja. 3 poin ini berarti. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Itu yang difokuskan juga oleh Pak Januar sebelumnya. Jadi kita hanya membuat penjelasan materi berdasarkan subjudul yang tertera di RPS dan sesuai materi kelompok teman-teman sebelumnya. Ini juga sudah saya share di grup dari Jarkom ya, silahkan dilihat teman-teman. Pancasila. Dan untuk referensi, teman-teman diperbolehkan untuk mengambil dari jurnal ataupun buku. Tidak diperkenankan untuk mengambil sumber dari artikel internet maupun generative AI ya teman-teman. Generative AI hanya diperbolehkan mungkin untuk mentranslate jurnal yang berbahasa Inggris dari Indonesia, hanya sebatas itu. Dan nampaknya juga tidak boleh refresh ya, karena dari yang saya tangkap sebelumnya, kalau mengambil dari jurnal ataupun buku itu langsung kopas aja, jangan di refresh menggunakan AI, dan juga disitasi menggunakan Mendeley. Jadi copy gitu aja aman. Yang penting Nomor citasi. halaman Nanti tuh hitnya. selain daftar isi hingga daftar tabel itu menggunakan angka biasa ya teman, dari isi hingga selesai menggunakan angka biasa. Di sini terdapat media pembelajaran itu tetap sesuai nada, samain. Judul silahkan sesuaiin dengan materi kelompok teman-teman sebelumnya. Untuk subjudul di bawah uraian materi itu buat penjelasan subjudul. Buat bagian tujuan kegiatan pembelajaran itu kalau nggak salah di Komdat kemarin ada diisi ya, saya agak lupa juga. Coba kamu buka yang baru. Nanti bisa lihat aja contoh sebelumnya. Ini buat materi kedua Sama aja. disamain ya dengan materi kedua dengan kedua materi Formatnya kedua kelompok satu. sebelumnya. Kita ada betul ketemu. Lanjut. Dan jika ada tabel, sebelumnya sudah saya bilang ya, menggunakan caption agar bisa dicantumin Daftar isi. alamatnya di daftar Gambar, gambar tabel. gambar ketika menggunakan gambar.
Daftar pustaka. Ketika sudah selesai, sudah habis, kita masuk ke bagian rangkuman. Rangkuman ini terdiri dari poin-poin kesimpulan ataupun poin-poin penting dari 2 materi. Itu silakan teman-teman buat di bawah header ya. Sini. Ini kepisah ya teman-teman. Untuk rangkuman latihan daftar pustaka, tanya jawab, nilai presentasi dan nilai kuis itu bisa per halaman. Jadi rangkuman ada halamannya sendiri. Untuk latihan tugas luaran ini bukan kuis yang di Google Form ya teman-teman. Ini kuis tanya jawab ketika presentasi yang ada di Sikuli. Emang ada? Tapi jika tidak ada yang bertanya sama sekali, itu Kosongkan saja. kalian ada Hah? saya membuat tanya jawab Kurekam deh. orang aja Kurekam deh. biar Maksudnya, Dip? siap biar nggak kosong gitu. Pandai kok Dip. Itu Ada bukti nih. soalnya kemarin gitu ya. Tapi biar nggak kosong aja. Daftar pustaka wajib menggunakan aplikasi Mendeley. Kalau di Word itu bisa teman-teman pergi ke tab reference. Nanti teman-teman tinggal pergi aja ke Bibliografi. opsi insert biografi di atas. Bibliografi. Jika sebelumnya teman-teman ada ngambil citasi dari Mendeley, dia secara otomatis akan membuat daftar pustaka sendiri. Untuk citasi, teman-teman masih ingat caranya? Mas. Lupa ya? Cok, ini dari 16 menit ini dah. Capek tangan aku. Bayar. Berapa nih? Mungkin bisa saya demonstrasikan sebentar ya. Oke. Dengan citasi. Kalau bagian ini tidak paham, jadi menggunakan Mendeley Desktop, bukan Mendeley Reference ya teman-teman, tapi Mendeley Desktop. Oh, desktop. Iya, jadi sebagai contoh, misalkan teman-teman ada mengutip suatu penjelasan dari buku atau jurnal, di bagian kalimat terakhir sebelum titik itu teman-teman kasih space atau spasi ya teman-teman, kasih Jarak. banyak sekali, lalu pergi ke tab Sekali itu reference tidak banyak loh. dan insert citation. Nanti di sini Go to Mendeley. teman-teman bakal disuruh mengarahin buku atau jurnal mana yang mau disitasi. Jadi kita pergi ke opsi Go to Mendeley. ya teman-teman. Misalkan saya mengambil jurnal berikut sebagai contoh. Tekan Setelah citasi. diklik, teman-teman tinggal pergi ke site citasi ya. Maka dia akan Ayo lo. akan terbuat citasi ya. Jadi seperti begitu. Bagi yang lupa ya, padahal belum lama kali. Sorry lah, lupa. Sorry lah. Sorry lah, kami coki kemarin. Enggak ada loh. Kok ngejek kamu? Buat sendiri ya, ya. Daftar pustaka misalkan sebagai contoh insert bibliografi. Ini teman-teman tinggal pencet aja ya, maka akan langsung dibuat secara otomatis Mendeley berdasarkan jurnal atau buku yang kita citasi sebelumnya. Jadi gitu teman-teman. Jadi ini dipisah ya per halamannya. Selanjutnya ada bagian lampiran tanya jawab.
Untuk bagian lampiran tanya jawab ini sama ya teman-teman, seperti di header latihan tugas luaran itu soal tanya jawab saat presentasi itu samain aja teman-teman. Ini juga dibuat terpisah ya. Mungkin lebih tepatnya ini bisa disatuin aja, tapi jika penjelasannya ada banyak ya, itu teman-teman bisa tambahin di bawah. Maksud saya di sini tidak seperti daftar isi tadi sama daftar pustaka dan rangkuman. Di sini jika masih tersisa di satu halaman itu ada space untuk mengisi lampiran, itu silahkan satuin aja teman-teman. Kecuali kalau udah penuh bisa dibuat dengan halaman baru. Dan lampiran nilai presentasi ini diambil dari format Excel yang telah di-input sebelumnya. Jadi sebagai contoh, saya demonstrasikan sedikit ya teman-teman. Itu tabelnya silakan di copy aja sesuai dengan lampirannya. Jika lampiran nilai presentasi, berarti yang teman-teman cantumin di sini tabel Excel di bagian presentasi, dan kuis berarti itu di bagian kuis di slide di spreadsheet selanjutnya. Mungkin sebagai contoh, di sini saya akan mengambil nilai dari kelompok 2 ya, karena saya kelompok 2. Saya kelompok 3 deh. Dan buat kelompok silahkan tentuin ya teman-teman, tentuin ketua kelompoknya siapa, itu bebas kalian aja. Harus ada yang teman, karena akan diperlukan tanda tangannya di laporan nanti. Jadi silahkan tentuin masing-masing teman-teman, bebas. Untuk tanda tangan saya nanti saya kirim di grup. Anjay, perlu kali ya. Udah, jadi Aku udah ada, gimana? Bisa dijual nggak? sebagai contoh Bisa. Mereng ya, coba dia apa kan? Bisa nggak ya? Jadi sebagai contoh ya teman-teman, yang dicantumin di sini adalah Cok. table nilai Tekan Jo. presentasi teman-teman. Jadi bisa kita kopas ya, Divisi. teman-teman tinggal cari aja sesuai kebutuhan. Misal yang tertera di laporan tadi nilai presentasi, berarti kita ngambil yang bagian presentasi. Ini bisa teman-teman copy. Itu kopi tuh. Ah. Dan bisa di paste. Jadi seperti ini teman-teman. Oke, aku tahu. Dan juga cantumin juga ketua kelompok beserta Nama ketua. daftar Kelas. yang ada di Excel, yaitu dosen pengampu dan ketua kelas juga teman-teman. Maaf nih sobat yang di sini. Ini bisa dibuat terpisah. Saya kurang tahu apakah bisa di copy juga atau enggak. Bisa. Misalkan ketua kelompok di bagian kiri, dia ngikutin aja sesuai format ya teman. Ketua kelas.
Diva Ini Rival. bisa di underline. Itu underline tuh. Itu bawah. Kita pakai Shapes. shape. Biasanya kalau membuat tanda tangan di underline ya. Iya. Pakai garis-garis. Mungkin teman-teman bisa kopas ada Pakai garis-garis, dalam format Excel yang sesuai seperti ini teman-teman, serta dosen pengampu di bagian bawah. Di kalau nggak salah di komunikasi data sebelumnya hanya nyantumin ketua kelompok sama ketua kelas ya. Jadi bisa lihat aja contoh laporan sebelumnya. Pokoknya sama persis sih, nggak ada yang beda, hanya beda di penamaan matkul dan materi. Dan kuis sama juga ya teman-teman, kita kopas tabel dari format Excel penginputan nilai dan untuk rekapan nilai kuis teman-teman hanya copy kelompok teman-teman sendiri. Misalkan aku kelompok 2, berarti yang aku cantumin sini hanya kolom kelompok 2 di sini hingga nama terakhir ya teman-teman. Jadi di sini ini kita copy. Kulit makanan semua ada di sini. Serius? Atau mungkin biar lebih cepatnya teman-teman bisa pindahin dulu ke kolom sebelah nama di sini. Misalkan sebagai contoh, mungkin biar teman-teman nggak mau ribet ya menyatuin kolom-kolomnya, tadi ini dipindah aja ya, bisa pindah sini. Jadi nanti saat di copy itu dari nomor yang teman-teman hingga list nama terakhir kita copy saja labelnya, kita seleksi dulu karena yang dilampirkan di sini adalah inputan nilai kuis di form yang telah teman-teman kerjakan. Ini teman-teman pasti aja seperti ini teman-teman, dan juga disertai ketua kelompok dan ketua kelas. Dan di sini wajib ada tanda tangannya ya teman-teman. Jadi tolong nanti isi di sini untuk tanda tangan ketua kelas bakal saya kirim di grup. Dan terakhir di sini ada daftar persyaratan. Sebelumnya sudah saya contohin bagaimana membuatnya dengan format Mendeley berdasarkan buku ataupun jurnal yang telah disintesi sebelumnya. Dan juga mungkin sebelumnya saya belum ada beritahu ya terkait font menggunakan font Times New Roman Roman dengan size 12 pixel untuk
semua isi di sini dari awal hingga akhir teman-teman. Dan dengan ukuran kertas A4 seperti format laporan pada umumnya. Ini bagian keterangan daftar pustaka di sini, nanti dihapus saja teman-teman, karena ini hanya arahan aja yang dibuat oleh Pak Januar. Ini tidak diperlukan. Ini buat sebagai aturannya aja, bisa kita hapus. Kalau babnya size berapa? Bab size-nya. Buat bab dan misalkan buat header daftar isi bab dan seterusnya tadi tinggal daftar pustaka, samain aja yang 12 pixel. Tetap 12 juga. Iya. Atau nggak usah diubah aja sih, karena format laporan ini udah diatur sedemikian rupa oleh Pak Januar. Jadi yang kita ubah ini bagian isinya aja. Buat header itu nggak usah diotak-atik. Contohnya dari sini ya. Habis baterai. Kayak di sini buat header ini nggak perlu diotak-atik, tetap ikuti aja teman-teman. Seperti ini daftar isi juga. Ini nanti dibuat ke tengah ya teman-teman, center. Kayak laporan pada umumnya. Bisa. Nah, mulai Pulang. balik. Dan di bagian terakhir, di sini ini abaikan aja teman-teman. Ini contoh aja, contoh Gambar kesesuaian caption dari tabel maupun gambar. Ini bisa dihapus aja teman-teman. jadi otak-atik lah. Atau nanti biar saya saja yang revisi hingga ke format fix laporannya gitu. Nanti saya kirim ulang aja. Sampai isinya direvisi Dan di sendiri ya. bagian terakhir ada keterangan atau ada ucapan terima kasih. Di sini bagian judul diisi sesuai nama mata kuliah kita. Di sini Jatkom dan kelompok itu sesuai dengan kelompok teman-teman. Dan di sini buat tanggal bulan tahun sesuai pengerjaan laporan kita saat ini. Oke. Sini juga bagian penulis itu nanti ketua kelompoknya silakan tentunya teman-teman, itu harus ada dan ada anggota. Ini juga bakal diisi atau dicantumin tanda tangan juga buat ketua kelas dan ketua kelompok. Dan ini dosen pengampu memang kosong ya teman-teman, karena Pak Januar nggak boleh tanda tangan. Hah? Dan habis. Pulang. Selamat mengerjakan teman-teman. Buat deadline-nya pada pertemuan 12 itu harus sudah selesai teman-teman. Karena pada pertemuan 13 itu tinggal ngerekap nilai. Jadi usahain pada pertemuan 12 itu udah kelar semua laporannya, agar segera bisa kita nilai dan akan direkap pada pertemuan 13 nanti. Dip. Udah, Dip. Dip. Dip, udah, Dip. Ada lagi? Mungkin cukup sekian teman-teman.
Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan tanya ke aku. Dan sekali lagi mohon kerjasamanya ya untuk menjawab semua soal kuis kelompok karena masih terdapat beberapa di antara teman-teman yang belum menjawab. Mungkin jika masing-masing kelompok ada yang ingin mengirimkan list nama yang belum, itu kirim aja ke aku teman-teman, nggak perlu di grup karena kita ada input nilai. Jadi kalau di grup itu nanti Pak Januar bisa lihat mengapa masih fokus bahas kuis padahal nilainya sudah di input. Jadi kirim list namanya pribadi ke aku biar aku ingetin ke orang yang bersangkutan. Oke, Dip. Oke. Kerekam ya. Udah, Dip. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman. Kurang lebih mohon maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dip, gaya nih, Dip. Gaya nih, Dip. Dip, gaya, Dip. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itu kunci tuh. Sebentar teman-teman, kita absensi manual dulu karena tadi ada beberapa yang terlambat ya. Udah, Dip. Matikan lagi, Dip. Dip, udah, Dip.